Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, saat yang indah, karena firman Tuhan itu kekal adanya. Betapa pentingnya kita mempunyai pemahaman yang sedalam-dalamnya bahwa firman Tuhan itu kekal. Tuhan Yesus mengatakan langit dan bumi akan lenyap. Kalau kita perhatikan alam semesta raya ini, begitu maha dan maha. Langit yang tidak terbatas, demikian juga di atas bumi ini, lautan, samudra, daratan, gunung-gunung, di bawah bumi, pertambangan, kekayaan alam yang begitu luar biasa, menunjukkan Sang Pencipta itu adalah Sang Maha Kuasa, Maha Dahsyat yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lihat apa yang ada di alam semesta ini sementara, tetapi firman Tuhan ini kekal. Nah, pemahaman ini memberikan kesadaran kepada kita betapa firman Tuhan itu perlu kita tanamkan di lubuk hati yang paling dalam. Dengan demikian, bagi kita yang bisa mendapat apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita, itu menjadi kehidupan, bahkan dikatakan kesembuhan bagi tubuh kami, bagi tubuh kita. Amsal pasal 4 ayat 22. Puji Tuhan. Mari kekasih Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, menghitung nilai-nilai kekal di dalam kita menjalani hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, menghitung hari-hari untuk nilai-nilai kekal di dalam hidup kami ini. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kekasih Tuhan, kita akan merenungkan menghitung hari-hari untuk nilai-nilai kekal di dalam Mazmur 90 ayat 14. Kita mulai membaca ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat 14, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini seringkali saya bacakan untuk mengingatkan bahwa hari-hari yang kita jalani ini sangat berharga, merupakan kesempatan yang tidak bisa kita ulangi lagi. Waktu terus berjalan. Kekasih Tuhan, kita memperhatikan beberapa orang mengisi waktu ada dengan mengisi hobinya, mengisi dengan kesibukan, mengisi dengan hura-hura, mengisi dengan belajar, bermacam-macam. Nah, di sini kalau kita memperhatikan kehidupan orang-orang Yahudi, mereka mempunyai satu moto bahwa hidup ini betapa pentingnya memperhatikan waktu. Ada ilustrasi dalam kehidupan mereka, yaitu 3 anak panah, di mana dipanahkan tidak akan kembali lagi. Anak panah yang pertama adalah perkataan kita. Setiap perkataan kita yang kita ucapkan tidak bisa kembali begitu saja. Yang kedua, anak panah perbuatan kita. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, itu tidak bisa terhapuskan begitu saja. Yang ketiga, anak panah waktu. Waktu terus berjalan, sehingga tidak bisa kembali lagi. Sejarah hidup kita tidak bisa kembali lagi. Kekasih Tuhan, di sini waktu harus kita perhatikan. Jangan sampai waktu ini terlewatkan dengan sia-sia, karena kita isi waktu dengan rutinitas yang tidak mempunyai nilai-nilai kekal. Di dalam Alkitab, kekasih Tuhan, ada 3 bentuk waktu. Waktunya Allah. Waktunya Allah ini kita jalani dalam waktu-waktu manusia ini. Waktunya Allah itu kekal, tidak terbatas, tidak dibatasi ruang, tempat,
Dan yang kedua, waktunya manusia. Manusia menetapkan ya detik, menit, jam, minggu, bulan, tahun, supaya manusia bisa menjalani dengan berurutan secara kronologis. Dan ada waktu yang ini yang harus kita perhatikan, yaitu kesempatan, kairos. Kesempatan ini sangat penting untuk kita perhatikan. Kita memang harus menjalani waktu ini ya, sebagai seorang manusia yang diciptakan Tuhan, menjalani hidup sehari-hari, dinamika hidup di atas daratan, bukan di awan-awan. Tentunya kita mempunyai kesibukan, rutinitas sebagai pengusaha, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelajar. Kita menjalani rutinitas. Nah, di sini betapa pentingnya kita memperhatikan kesempatan di tengah-tengah rutinitas. Kekasih Tuhan, kalau kita mempelajari di dalam Mazmur pasal 90 ini, maka pemazmur menunjukkan betapa pentingnya kita memperhatikan waktu. Mengapa? Karena dikatakan di sini bahwa ya manusia menjalani waktu ini waktu yang sementara saja. Tuhan berkata, ya nanti pada waktu yang sudah ditentukan, Tuhan mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Ketika Tuhan berkata demikian, maka kita tidak bisa ya menolak. Malam ini juga engkau harus kembali, maka kita harus kembali berpulang kepada Tuhan. Lihat, dikatakan engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi. Kita kenal teman-teman kita yang sudah berpulang, ya, ada yang sudah lanjut, ada yang masih muda, bermacam-macam. Generasi berganti generasi. Nanti berikutnya generasi kita juga. Waktu kita kecil, kita ingat generasi orang tua kita, ya, mereka sekarang ini sudah ada yang lanjut usia, sudah berpulang. Bahkan kita sekarang menjadi seorang yang lanjut usia juga. Nanti kita akan berpulang dan ganti generasi anak-anak kita. Nah, di sini manusia itu seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Ini keberadaan manusia. Seperti rumput, pada waktu pagi segar, berbunga, sore menjadi layu. Seringkali manusia ketika berbunga menjadi cahaya makmur, lupa Tuhan. Padahal apa yang ada dalam dunia ini hanya sementara. Tidak memikirkan nilai-nilai kekal. Nah, di sini Raja Daud kita perlu memperhatikan. Ya, Raja Daud mengatakan manusia ini fana adanya. Usia manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Selebihnya kita harus menghadapi kerapuan tubuh ini. Ya, sehingga kita harus mempunyai pemahaman. Nanti kita usia lanjut, banyak gangguan tubuh jasmani ini. Tapi jangan tawar hati, karena firman Tuhan sudah bilang. Rasul Paulus juga di dalam perjanjian baru mengatakan bahwa ya, tubuh jasmani ini akan merosot, tapi hendaklah manusia rohani kita semakin bertumbuh. Nah, ini yang ditegaskan oleh pemazmur. Ya, pemazmur katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tentunya kita mau mempunyai hati yang bijaksana. Nah, di sini menghitung hari-hari untuk apa? Kalau orang-orang duniawi, mereka khawatir, mereka menghitung sudah berapa banyak uang yang mereka kumpulkan, deposito, ya mungkin segudang. Ya, Yesus mengatakan, ya sekalipun kau mengumpulkan harta segudang, malam ini aku cabut nyawamu. Nah, kasih Tuhan, tidak dibawa harta segudang itu. Di sini kita lihat orang-orang duniawi karena kekhawatiran. Mereka menghitung sudah berapa banyak materi yang dikumpulkan, rumah, mobil, sudah berapa banyak gelar yang dikumpulkan, sampai beli gelar, sampai begitu rupa. Kasih Tuhan, lihat Rasul ya Paulus mengingatkan juga, Daud seorang raja mengingatkan betapa kita memperhatikan nilai-nilai kekal. Lihat, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Orang yang bijaksana, dia melihat kesempatan yang ada, kairos ini. Pasti dia punya visi. Kita sebagai pengusaha, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelajar, kita harus punya visi.
Nah, kalau seorang punya visi ini kekasih Tuhan, ya dia melihat jauh ke depan. Apa tujuan hidupnya ini? Apa tujuan hidupnya ini? Ya, kita bukan hanya menjalani rutinitas sebagai pengusaha, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelajar, tapi kita harus punya visi, jauh melihat ke depan. Apa yang menjadi tujuan hidup kita ini? Kalau kita memperhatikan Alkitab, tujuan hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sebagai pengusaha, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelajar, dia jeli melihat kesempatan yang ada ini. Maka kesempatan yang ada ini adalah memuliakan Tuhan. Hidupnya memuliakan Tuhan. Ini tujuan utopi, tujuan tertinggi hidupnya, memuliakan Tuhan. Sebagai pengusaha, sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan, sebagai pelajar. Di dalam Alkitab ada dua pola pikir. Pola pikir terminal dan pola pikir relasional. Seorang yang mempunyai pola pikir terminal, itu dia tidak punya tujuan hidup. Terus bekerja, ibarat seperti seorang menggali tanah. Terus dia gali, akhirnya tanah di atasnya menimbun dia, mati di pekerjaannya. Lihat, rutinitas tanpa tujuan. Nah, kita harus menjadi seorang yang punya visi, pola pikir rasional. Seorang sebagai pengusaha, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelajar, sebagai karyawan, maka seluruh aspek hidup saudara dikaitkan untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang penting. Saudara bekerja, harus itu. Firman Tuhan katakan orang malas janganlah makan. Kita bekerja supaya hasilnya untuk kemuliaan Tuhan. Maka seluruh aspek hidup kita ini dikaitkan dengan visi, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian hidup kita menjadi indah dan berarti. Mari kekasih Tuhan, hidup ini kesempatan yang sangat berharga. Jangan khawatir akan masa depan saudara. Kalau saudara tahu visi Tuhan bagi hidup saudara, tujuan hidup saudara bagi Tuhan, saudara di dalam rutinitas hidup ini, saudara mengaitkan relasional dengan tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan khawatir hidup saudara. Tuhan membela hidup saudara. Tuhan menjamin hidup saudara. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Mari kekasih Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan memahami bahwa kita manusia tidak luput dari kekurangan. Saat ini mungkin saudara sedang dalam kesulitan. Sebagai pengusaha mungkin saudara sedang menghadapi dampak dari wabah virus corona ini, sehingga usahakan saudara menjadi sepi. Saudara sebagai ibu rumah tangga mungkin sedang cemas menghadapi ke depan. Sebagai karyawan juga mungkin selalu kena dampak PHK. Sebagai pelajar juga saudara sedang gelisah dengan belajar secara online. Dan saat ini sebagai hamba Tuhan, saya berdoa untuk sepenuhnya bagi saudara. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Dengan sepenuh hati, jiwa, akal budi dan kekuatan kami, kami berdoa untuk saudara masing-masing pribadi, keluarga saudara. Mari Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan dan sepenuh hati, jiwa, akal budi, kekuatan kami berdoa untuk setiap pribadi pada saat ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam situasi kondisi sekarang ini, mereka tetap fokus kepada Yesus Kristus dan hidup mereka dikaitkan untuk kemuliaan kemasyhuran nama Tuhan Yesus. Dan mereka tidak perlu khawatir, karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Pada saat ini kami berseru, Tuhan tolong satu persatu. Tuhan yang berdaulat, Tuhan penuh dengan kemahakuasaan, Tuhan semesta alam yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong masing-masing pendengar firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gangguan apapun kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus membungkus setiap pribadi pada saat ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 18, darah Tuhan Yesus yang tidak bernoda, tidak bercacat celah, tidak ada satu celah titik celah di darah Tuhan Yesus. Karena darah yang suci, yang sempurna, sehingga setiap pribadi dan keluarganya dibungkus dengan darah Tuhan Yesus. Tidak ada kekuatan apapun, sehebat apapun di dunia ini yang bisa tembus, karena setiap pribadi dan keluarganya
dibungkus dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit pada saat ini, pilu Tuhan Yesus menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sakit penyakit virus, juga bakteri, kuman kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pilu Tuhan Yesus menyembuhkan. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja, karena Tuhan Yesus tidak berubah, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Berkati bangsa negara kami Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan, ditemukan vaksin Tuhan untuk wabah virus corona ini, COVID-19 ini Tuhan, sehingga umat-Mu bisa beribadah dengan tenang. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.